Selamat datang di channel Serayu News. Seperti yang bisa Anda saksikan di sini, ini adalah Pelabuhan Sleko, Cilacap, Jawa Tengah. Pelabuhan ini merupakan salah satu akses menuju Kecamatan Kampung Laut. Dari pelabuhan ini kami menggunakan perahu reguler dengan tarif Rp15.000 atau Rp20.000 tergantung desa atau tujuan di Kecamatan Kampung Laut. Seperti apa wilayah Kecamatan Kampung Laut, ada apa saja di sana, wisata apa saja yang bisa Anda kunjungi, ikuti terus perjalanan kami. Ya, seperti inilah perjalanan menuju Kampung Laut. Kanan kiri bisa terlihat dalam video, ada kawasan hutan mangrove, dan di sebelah kiri saya atau belakang saya ini Pulau Nusa Kambangan. Para warga Kampung Laut sudah bertahun-tahun lamanya menghadapi kondisi alam yang sedemikian rupa. Dari mereka tinggal di atas permukaan air menggunakan rumah yang terbuat dari bambu, dari kayu, rumah pondok seadanya di atas air, dan berangsur-angsur setelah terjadi adanya sedimentasi yang membentuk kepulauan-kepulauan yang berada di sekitaran Nusa Kambangan ini, mereka baru bisa bermukim normal atau bisa menghadapi hidup normal itu sekitar era pasca kemerdekaan. Meski demikian, sampai dengan saat ini kawasan atau wilayah Kampung Laut itu masih terkendala sejumlah persoalan, diantaranya adalah air bersih, akses antar wilayah atau antar dusun yang hanya bisa diakses melalui perahu. Ya, seperti inilah kondisi wilayah Kampung Laut. Jadi layaknya seperti di daratan, ini akses menuju antar wilayah atau antar kampung itu hanya melalui kanal-kanal kecil seperti ini yang hanya bisa dilalui oleh perahu-perahu kecil. Tim Serayu saat ini sedang berada di kawasan Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, yang dijadikan wisata trekking hutan mangrove. Di sebelah saya ada Mas Kustoro, akrab dipanggil Toro. Beliau tokoh pemuda di Kampung Laut yang saat ini menjabat sebagai sekretaris desa Ujung Alang, ya Mas. Bisa diceritakan sekilas tentang nenek moyang dari warga Kampung Laut? Jadi ini yang saya dapat dari pitutur orang-orang tua, bahwa ada dua asal masyarakat Kampung Laut. Yang pertama itu masyarakat asli yang tinggal di Nusa Kambangan sebelumnya. Nah, karena kebijakan pemerintah kolonial pada saat itu menjadikan Nusa Kambangan sebagai pulau penjara, terjadi relokasi. Jadi pemerintah kolonial pada saat itu mengeluarkan kebijakan itu merelokasi masyarakat-masyarakat yang bermukim di Nusa Kambangan. Itu kalau kita lihat itu dari timur, dari mulai Brambangan, kemudian Brambangan mana Mas itu, Mas? Selatan Benteng Pendem. Selatan Benteng Pendem masuk Cilacap, wilayah Cilacap ya. Iya, itu dulu daerahnya dinamakan Brambangan gitu. Karangtengah, kemudian Limus Buntu yang sekarang itu dipakai, yang kemarin-kemarin sering dipakai untuk eksekusi, yang sekarang ada pos polisinya. Kemudian Jumbleng, ya itu Batu ada. Kemudian ke timurnya ada Bang Kuning, Kembang Kuning, Lempong Pucung, dan di paling barat itu ada yang namanya Karanglenang di Selat Indralaya, perbatasan langsung dengan Jawa Barat ya? Jawa Barat. Masyarakat-masyarakat yang bermukim di Nusa Kambangan itu, kebijakan pemerintah kolonial itu ada yang merelokasi. Yang saya dengar itu masyarakat yang di Brambangan, Karangtengah sampai Jumbleng itu direlokasi ke daerah Triti,
daerah termasuk daerah Jojok kayak gitu. Nah, Jojok di kampung laut di... ini berbeda sendiri, Mas. Di kampung laut itu Belanda pada saat itu, ini yang saya tiru dari omongan-omongan orang tua ya. Belanda pada saat itu mengatakan mau meminjam tanahnya, akan dipakai untuk menampung sementara para napi yang berasal dari Jawa gitu. Ya tentunya pada saat itu ya ngomongnya dengan senjata lah ya. Ngomongnya dengan senjata, antara takut, antara mempercayai dan takut lah pada saat itu yang saya kira-kira. Kemudian orang kampung laut itu pindah di daerah Karangkobar. Ini kalau kita tarik lurus kan ini di sana. Namanya daerahnya Karangkobar. Nah, namanya daerah Karangkobar. Nah, pada tanah ini akan kami kembalikan. Maka itu membuat pemukiman di tengah laut. Itu yang juga jawaban kenapa sih orang kampung laut dulu itu memilih tempat di tengah laut, memilih tinggal di tengah laut. Padahal daratan dulu kan masih luas ya. Berbeda dengan kondisi sekarang. Ternyata itu menunggu, orang kampung laut itu menunggu kapan tanahnya akan dikembalikan gitu. Sampai hari ini pun tidak ada, sehingga ini menjadi kampung ya. Tadinya mereka bikin pemukiman di tengah laut dan sekarang sampai menjadi seperti ini gitu. Kemudian versi yang kedua ini ada yang mengatakan sebagian masyarakat kampung laut itu keturunan dari Kerajaan Mataram, di mana dulu ada penugasan yang berasal dari pemerintah Mataram, penugasan untuk pengamanan kawasan perairan Segaranakan. Dari ancaman bajak laut pada saat itu, karena dulu kan kawasan niaga ya, bisnis ya, pelabuhan ekspor impor gitu. Barang-barang itu diangkut dengan menggunakan jalur sungai. Nah, kita kan bisa lihat itu ada Citandui, Cikonde, Cimeneng gitu ya. Mereka itu mengangkut komoditi-komoditi ekspornya itu lewat jalur sungai. Kebetulan sebelum sampai ke Cilacap itu lewat Segaranakan. Jadi disinilah dulu para bajak laut itu mencegat dan mengambil komoditi-komoditi yang akan masuk ke pelabuhan Cilacap gitu. Di sini kemudian ditempatkan namanya Ki Jaga Laut. Ada yang berpendapat Ki Jaga Laut ini bukan nama orang. Ditelusuri dari orang-orang yang kampung laut yang berkesempatan mengakses ke Mataram, itu namanya Ki Kertapati ya. Di sana disebutkan bahwa Jaga Laut itu nama operasinya. Gitu. Jadi tim atau nama operasi ya? Nama operasinya gitu. Kayak jadi operasi candi apa gitu ya, Pak? Jadi kayak ya semacam itulah. Nama, maka pemimpinnya itu digelari Ki Jaga Laut. Jadi dulu kan ada beberapa senopati atau apa ya, pemimpin yang penumpasan itu ada dibagi jadi 3 kalau nggak salah. Di Jaga Peraya sana di daerah Benteng Pendem. Kemudian Jaga Laut di sini di Segaranakan, dan Jaga Resmi yang sekarang itu Jaga Resmi di Pelawangan Barat. Pelawangan Barat yang berbatasan dengan Jawa Barat. Dengar itu kan dari kisah para penjaga itu kan yang terkenal itu suku Pejagan ya, Mas ya. Artinya nama kampung laut sendiri itu bukan asli nama kampung sini, Mas ya? Ya, nama mula-mula penjagaan itu ya. Penjagaan. Nah, karena memang dulu kita hidup membaur dengan pasukan Mataram itu, yang pasukan penumpasan itu. Ya, menurut info yang saya dengar itu dulu penjaganya itu terletak di ujung kampung. Jadi memang dibuat di garda terdepan lah, kalau misalkan ada ancaman apa, pasukan-pasukan ini siap untuk mengamankan gitu. Sementara masyarakat sipilnya itu berada di pinggirannya. Makanya selain disebut dengan Pejagan, ini juga disebut dengan Ujung Alang. Jadi tempat ujung yang ada namanya ada gardu pengamanannya yang posisinya malang-malang, melintang. Malang itu gitu. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu melintang gitu. Selain itu juga dikenal dengan nama Mutean. Mutean apa artinya, Mas? Mutean itu pada zamannya sini kan, waktu sini perairannya masih lestari ya. Ini kan tempat kerang mutiara di sini. Kerang mutiara. Jadi Moten itu berasal dari kata monte. Orang sini kan dulu mengatakan kerang mutiara kan mote. Monte itu seperti bahasa Prancis ya. Jadi disebut juga Mutean. Kampung laut ini penyebutan untuk administratifnya. Kayak gitu. Jadi satu kawasan disebut dengan kampung laut, dan itu juga dipakai untuk penyebutan kecamatan.
Berarti nama kampung laut sendiri itu sebenarnya sudah era modern ya. Artinya zaman dulu itu belum ada nama kampung laut sendiri, belum ada Mas ya. Belum ada. Dari persisnya kira-kiranya di tahun-tahun berapa Mas nama kampung laut itu? Ya 75-an kayak nggak salah 75 ya. 75. Oke. Itu zaman sebelum penjajahan, sebelum kemerdekaan, di zaman kerajaan itu kan saya menggali informasi tentang sekarang-anakan dan penduduk yang bermukim di kawasan ini. Itu dulu itu memang rumahnya memang benar-benar di atas air Mas. Rumah panggung dulu. Rumah panggung ya. Iya, dulu kita kan ada sebutan kemulan angin bantalan iwak. Kemulan angin bantalan iwak, berselimut angin berpantal ikan. Itu sebetulnya pepatah untuk menggambarkan bagaimana kondisi kampung laut pada saat itu. Jadi memang kemulan angin itu memang di tengah laut itu kan kalau malam angin kan siang malam lah ya. Yeah. Angin datang dari kanan kiri bahkan bawah itu ya. Karena kita kan di atas panggung. Lantainya aja itu sudah air Mas ya. Air. Berarti lantai kemudian bawahnya sudah air ya. Air. Jadi lantainya itu pakai pelupuh bilik bambu yang itu dipilah-pilah itu yang dicacak kayak gitu. Oh ya, oke. Berarti Mas Toro mengalami masa itu Mas waktu kecil. Saya enggak udah. Hanya ada beberapa spot yang masih. Oh. Jadi beberapa spot yang kebetulan pinggiran. Rumah-rumah panggung itu terakhir ada itu kira-kira tahun-tahun kapan itu Mas? Sudah merdeka atau belum Indonesia gitu? Terakhir kali itu ada berarti ya masih 80 90 aja masih ada. 90 90-90-an masih ada ya. Iya. Kemudian lama-kelamaan ini kan banyak sedimentasi kemudian menjelma menjadi pulau dan sudah layak huni ya Mas ya. Jadi sebetulnya kalau rumah panggung itu lebih ribet bikinnya, karena 1 tahun 2 tahun mereka harus mengganti kayu-kayunya. Sementara kayu sudah lapuk jarang, kayu-kayu yang bagus lah ya, jarang. Itu dulu pakai kayu apa biasanya Mas rata-rata Mas? Ya kayu-kayu ini nih, pancang. Ada juga yang kadang di pinggiran Nusa Kambangan itu yang langkap itu. Langkap ya? Langkap, ndiwung itu masih dulu. Kalau yang ndiwung itu biasanya untuk kayak gini Mas, kayak untuk apa jalan utama. Oh, untuk jalan utama, untuk alas ya Mas ya. Oh dulu kata orang tua saya, bapak saya kalau main voli aja itu di atas panggungnya gini, di gelondongan-gelondongan kayu yang hanya diikat dengan di atas panggung, di bawahnya perairan ya Mas. Perairan. Jadi kalau gebroh kayak gitu ya kakinya kalau nyemes kemudian jatuh renang Mas ya. Voli air namanya jadinya. Pas waktu ya, pasang kalau memang zaman Mas? dulu itu kan memang anginnya kenceng. Ya. Rumah-rumah panggung kan diikat dengan sekedarnya lah. Apalagi kan hanya gelondongan kayu, kadang ditumpangin dicagak kayak gini, terus ditimpa atap yang ringan sekali itu kan pakai ini. Pohon nipah ya? Pakai nipah. Jadi kalau kena angin sedikit ya udah pada kontal, pada melayang kemana-mana gitu. Itu sudah bentuk bangunannya itu yang sangat rentan terkena hempasan angin, jadi bedanya itu. Ya, kurang lebih begitu sekilas sejarah kampung laut. Sekarang kita ngobrol tentang kondisi yang ada saat ini. Apa aja Mas, maksudnya kondisi wilayah di Kecamatan Kampung Laut ini kan sudah menjadi semacam pulau-pulau ya. Itu yang sudah terdata berapa pulau Mas Toro? Kalau untuk desa saya ya kira-kira 19-an lah. Kalau Kampung Laut menurut data itu ada 29 keseluruhan kalau Kampung Laut. Kalau desa saya ya kurang lebih 15-19 itu. Kepulauan-kepulauan itu sudah sebagian dihuni, sebagian masih liar ya Mas. Artinya sebagian dihuni. Ya. Sebagian dihuni udah dibuka untuk rencana sawah, pertanian, sudah dibuka untuk ya 1-2 orang mulai merintis tambak, tambak ikan, udang gitu. Tapi kecil-kecilan masih skalanya. Ini yang menurut saya ini butuh intervensi gimana maksudnya Mas? Intervensi kebijakan, ya baik dari pemerintah, pihak lain, ya yang bagaimana ada semacam arahan mungkin binaan mungkin Mas ya? Ya atau mungkin kalau binaan kan kayak P4 gitu. Lebih mengarah pada bagaimana mengawal masyarakat kampung laut ini nanti menuju pada proses perubahan yang ini lagi terjadi itu. Kayak gitu ini kayak kalau untuk lahan tanah timbul ini, bagaimana dapat dimanfaatkan bisa menjadi lahan tambak yang bisa memberi daya dukung ekonomi untuk kelangsungan hidup masyarakat. Nah ini kan belum.
Selain ini Mas, selain daya dukung tadi, kembali ke daya dukung itu kan selain wisata, kemudian keindahan alam, potensi lainnya selain wisata dan keberagaman mangrove ini apa aja Mas kira yang bisa dipergunakan untuk kehidupan masyarakat kampung laut apa aja Mas? Yaitu budidaya perikanan. Budidaya perikanan ya? Perikanan. Ini lahan kita kan luas sekali nih. Luas sekali, ribuan hektar. Ribuan hektar ya? Ribuan hektar dan nyaris hanya mungkin dari ribuan itu 0,00 berapanya saja lah yang baru mulai dimanfaatkan oleh sebagian kecil masyarakat. Itu pun dalam tanda kutip masyarakat yang ya secara ekonomi nasibnya sudah beruntung mampu, lah. Kalau yang tambak yang memungkinkan apa nih Mas, tambak udang kah atau ikan atau apa nih Mas yang paling cocok dengan kondisi wilayah di kampung laut? Macam-macam Mas di sini. Karena air yang ada di Segaranakan ini kan dipengaruhi oleh suplai ini karakter ininya loh Mas. Payau ya. Karakter perairannya. Oh, karakter perairan. Bagaimana Mas Jadi, karakter perairannya? Kalau daerah-daerah yang dekat dengan muara-muara aliran sungai, itu cenderung airnya tidak asin. Ya, payau bahkan pada musim-musim tertentu tawar. Itu sangat cocok untuk budidaya ikan-ikan tawar seperti mujair, ikan bawal, ikan tawar lah ya, ikan emas ya, semuanya gurame bahkan pun bisa dibesarkan di sini. Sebaliknya kalau daerah-daerah yang jauh dari aliran sungai itu cocok untuk paname, udang windu gitu. Itu sangat cocok di sini. Bandeng gitu gimana Mas? Bandeng juga Bandeng bisa ya. Oke, kita lanjut ke potensi wisata yang bagi Anda yang mau ke kampung laut itu aksesnya yang paling mudah, efisien lewat mana aja Mas kira-kira Mas? Kampung laut ini kan tengah-tengah Mas, ya. Tengah-tengah Segaranakan. Di tengah-tengah ini sebelah barat kita itu ada Jawa Barat. Sebelah utara kita ada Kecamatan Kawunganten. Kecamatan Kawunganten ya. Timur kita Kota Cilacap. Jadi kalau pertanyaannya aksesnya itu sebetulnya dapat direncanakan. Dari sisi barat itu pelabuhan Majingklak. Pelabuhan Majingklak ada yang di Jawa hanya Barat. Berjarak di waktu paling 40 menit ya menuju ke sini. Dari Majingklak ke sini 40 menit. 40 menit. Oke. Kemudian dari utara itu kita bisa menggunakan dermaga di Desa Grugu, Kawunganten. Grugu, Kawunganten. Iya. Terus dari timur jelas pelabuhan Sleko ya. Pelabuhan Sleko. Cuma kan hari ini kecenderungan pengunjung ke kampung laut itu ya masih didominasi dari masyarakat Cilacap dan sekitarnya. Jadi identiknya itu menuju kampung laut itu lewat Sleko, padahal tidak. Bisa juga lewat Majingklak, bisa juga lewat Grugu. Hanya memang kalau Grugu ini belum ada angkutan khusus reguler yang melayani Grugu ke kampung laut. Sleko itu yang penyeberangan reguler menggunakan perahu yang biasa itu berapa tarifnya Mas? Dan jam berapa aja Mas? Kalau yang reguler itu 10.000. 10.000 ya? 10.000. Tapi ya yang namanya angkutan ya harus bisa menyesuaikan lah. Kadang-kadang kita ditumpuk bareng-bareng dengan ikan, bareng-bareng dengan es batu gitu ya. Belanjaan-belanjaan gitu. Kalau yang angkutan wisata ya biasanya kami hanya baru bisa melayani borongan. Sewa perahu maksudnya? Sewa perahu, iya. Sehari berapa Mas sewa perahu rata-rata Mas? Tergantung tujuannya. Kalau tujuannya lebih ekspansif ya, kalau sampai Ranca Babakan itu sampai 1 juta. Untuk kapasitas 30 sampai 30 orang lah ya. Untuk kapasitas 30 orang dari Pantai Sleko nanti mungkin paket komplitnya ya Mas ya? Iya. Itu 1 juta rupiah ke Pantai Ranca Babakan di selatan Nusa Kambangan. Jadi selain wisata di hutan mangrove ini bisa ke ujung barat Nusa Kambangan itu paketnya menyewa perahu kapasitas 30 orang 1 juta rupiah Mas ya? Iya. Kalau untuk 2 atau sampai 5 orang berapa Mas? 2 sampai ya kita sama aja sih membawa 30 maupun sama orang. Dua orang sama aja sih. Jadi ya karena kapasitas bahan bakar Mas ya. Kapasitas bahan bakar dan tingkat capeknya sama aja. Oh ya, jadi apa saja Mas yang bisa dieksplor di sini wisatanya? Sebetulnya ini
banyak di kampung laut ya. Oke. Karena kebetulan kita kan berdekatan dengan Nusa Kambangan. Itu ada Gua Masjid Sela. Gua Masjid Sela ya. Itu kan di sana wisata sejarah sebetulnya. Wisata sejarah dan religi mungkin Mas ya. Religi karena dulu banyak yang mengatakan kalau Sunan Kalijogo itu dulu Petilasan mungkin ya. menjadikan salah satu tempat favoritnya itu Gua Masjid Sela Gua Masjid Sela untuk mengasingkan diri dari dunia keramaian pada saat itu. Oke. Kemudian apalagi Mas? Ada trekking mangrove Trekking ini di mangrove kawasan di sini. ini. Kemudian wisata sejarah sebetulnya tadi orang Cilacap banyak tidak tahu kalau keamanan Pelabuhan Tanjung Intan saat itu di pusatnya itu di Segaranakan sini. Ya. Itu wisata sejarah. Kemudian ada Pantai Ranca Bapakan. Pantai Ranca Bapakan. Jadi kemudian sebetulnya kalau orang naik kapal dari Sleko ke sini aja itu sudah wisata, Mas. Oke. Kalau di trekking mangrove ini apa aja Mas yang bisa dilihat Mas di sini? Hanya pohon-pohon dan daun-daunan di sini Mas. Wisata edukasi Mas. Ini wisata edukasi. Wisata edukasi ya. Oke. Iya, jadi ekowisata. Kalau kita gitu. mau mengkaji ini kan ini satu pemandangan yang tidak lazim bagi orang daratan. Ini ada kayu bentuknya kayak gini. Di air asin bisa tumbuh kayak gitu loh. Jadi bentuk-bentuk fisiknya ini juga bagian objek yang bisa kita ini gunakan untuk kajian penelitian mungkin Mas. Iya, penelitian. Kalau transportasi sudah, spot-spot wisata sudah. Cuman yang menjadi kendala di sini ketersediaan tempat makan atau rumah makan. Kalau mau ke sini rombongan Mas ya. Solusinya gimana Mas? Solusinya ya ini difasilitasi. Difasilitasi artinya bisa pesan atau reserve dulu ya Mas ya? Iya. Bisa pesan ke Mas. Ya bisa dengan pengelola ini trekking mangrove. Pengelola trekking mangrove. Artinya sebelum hari H kesini itu harus pesan dulu kan? Iya. Terima kasih sudah menonton. Nanti untuk penyewaan kapal dan kuliner nanti akan kami sertakan nomornya di bawah. Terima kasih.